Halo, perkenalkan, nama saya Syifa Nurawulia Azahra dengan NIM 2006541, kelas 2B jurusan Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepuasan kerja dalam organisasi. Adapun materi yang saya akan jelaskan, yang pertama yaitu mengenai pengertian kepuasan kerja, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, dan yang ketiga pengukuran kepuasan kerja. Kata kepuasan atau satisfaction berasal dari bahasa Latin, yaitu statis, yang artinya cukup baik atau memadai, dan fasio yang artinya melakukan atau membuat. Kepuasan bisa diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu agar memadai. Lalu, apa sih kepuasan kerja itu? Kepuasan kerja yaitu keadaan emosional seseorang terhadap pekerjaannya. Apakah ia menyenangi pekerjaan itu atau tidak? Jika menurut para ahli, kepuasan kerja selalu dikaitkan dengan bagaimana respon pegawai terhadap apa yang mereka terima dari organisasi, disebabkan mereka telah melakukan pekerjaannya atau perannya. Kepuasan kerja itu sesuatu yang sulit diukur, yang bersifat subjektif, karena setiap orang selalu mempunyai keinginan-keinginan yang ingin dipenuhi. Namun, setelah terpenuhi, muncul lagi keinginan-keinginan lainnya. Seakan-akan manusia itu tidak mempunyai rasa puas, dan setiap pegawai mempunyai kriteria sendiri yang menyatakan bahwa dirinya telah puas. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Kepuasan kerja akan banyak dipengaruhi oleh reward dan punishment yang diterima dan dipersepsikan oleh individu yang bersangkutan. Menurut Kreitner dan Kinnicky, ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan, yaitu kepuasan ditentukan oleh tingkatan karakteristik pekerjaan memberikan kesempatan pada individu untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, perbedaan, yaitu kepuasan merupakan suatu hasil pemenuhan harapan. Pemenuhan harapan mencerminkan perbedaan antara apa yang diharapkan dan apa yang diperoleh individu dari pekerjaannya. Yang ketiga, pencapaian nilai, yaitu kepuasan merupakan hasil dari persepsi pekerjaan memberikan pemenuhan nilai kerja individual yang penting. Yang keempat, keadilan, yaitu kepuasan merupakan fungsi dari beberapa adil individu diperlukan di tempat kerja. Dan yang kelima, komponen genetik, yaitu kepuasan kerja merupakan fungsi sifat pribadi dan faktor genetik. Adapun dari sudut pandang lain, mengemukakan beberapa faktor yang mendorong kepuasan kerja. Yang pertama, kerja yang secara mental menantang. Biasanya karyawan lebih cenderung menyukai pekerjaan yang memberikan mereka kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka. Pekerjaan yang kurang menantang menciptakan rasa bosan, tetapi jika pekerjaannya terlalu menantang, akan menciptakan rasa frustasi dan perasaan gagal. Yang kedua, ganjaran yang pantas. Biasanya di sini setiap karyawan menginginkan sistem upah dan kebijakan profesi yang adil dan sesuai dengan pengharapan mereka. Yang ketiga, kondisi kerja yang mendukung. Jika lingkungan kerja mendukung, maka akan memudahkan mengerjakan tugas dengan lebih baik lagi. Yang keempat, rekan kerja yang mendukung. Dan yang kelima, kesesuaian kepribadian pekerjaan. Dengan demikian, akan tercipta kepuasan kerja yang semakin meningkat. Pengukuran kepuasan kerja. Menurut Kreitner dan Kinnicky, yang telah mengadaptasi mengenai kepuasan pekerja pegawai terhadap pekerjaan dan apa yang diberikan organisasi kepada pegawai berdasarkan hasil kerja mereka. Untuk mengukur kepentingan dalam suatu penelitian, contohnya tentang seberapa puaskah Anda
dengan pekerjaan Anda saat ini? Biasanya, terdapat instrumen-instrumen seperti pernyataan sangat puas, puas, dan tidak puas. Selanjutnya ada hasil penelitian Kreitner dan Kiniki mengenai hubungan antara kepuasan kerja dengan faktor lainnya, yaitu seperti pada tabel di samping ini menjelaskan hubungan yang kuat, menunjukkan para manajer dapat mempengaruhi secara signifikan variabel keterkaitan dengan meningkatkan kepuasan kerja. Profil kepuasan kerja individu dalam organisasi. Ukuran kepuasan kerja bagi individu dinilai sebagai suatu yang bersifat personal. Kepuasan individu atau pegawai memungkinkan untuk mendorong dirinya untuk berkinerja lebih tinggi. Kinerja individu mengacu pada prestasi kinerja individu yang diatur berdasarkan standar atau kinerja yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Kinerja individu yang lebih tinggi dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan menjadi meningkat. Adapun menurut penelitian Godu and Thompson menyatakan bahwa pencapaian kinerja individu berkaitan dengan pencapaian serangkaian tugas-tugas individu. Kinerja yang lebih tinggi mengandung arti terjadinya peningkatan efisiensi, efektivitas, atau kualitas yang lebih tinggi dari penyelesaian serangkaian tugas yang dibebankan kepada individu dalam organisasi. Menurut hasil observasi yang dilakukan beberapa mahasiswa jurusan Administrasi Pendidikan angkatan 2007 pada tahun 2008 di sebuah toko minimarket, ditemukan bahwa kepuasan individu dapat diberikan organisasi dalam berbagai bentuk. Tidak hanya dalam bentuk finansial atau uang saja, tetapi ada berbagai bentuk penghargaan yang dapat memberikan kepuasan bagi para karyawannya. Yang kedua, hubungan kepuasan dan kinerja. Efek kepuasan kerja pada kinerja karyawan dapat kita identifikasi pada beberapa penjelasan berikut. Yang pertama, seorang pekerja yang bahagia adalah seorang pekerja yang produktif. Berdasarkan riset menyatakan bahwa ada hubungan positif antara kepuasan dan produktivitas, tetapi korelasi-korelasinya secara konsisten rendah. Yang kedua, kepuasan dan kemangkiran. Hubungan antara kepuasan dan kemangkiran mempunyai hasil yang negatif, tetapi korelasinya sedang saja, tidak tinggi. Yang ketiga, kepuasan dan keluarnya karyawan. Kepuasan dan keluarnya karyawan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor ekonomi, kesempatan promosi, stres, persoalan di luar pekerjaan, stabilitas, dan kepribadian. Adapun respon karyawan yang mengungkapkan ketidakpuasan dalam bekerja. Yang pertama dengan cara exit atau keluar. Ketidakpuasan ini ditunjukkan dengan perilaku meninggalkan sebuah organisasi. Yang kedua, suara, yaitu ketidakpuasan ditunjukkan dengan aktif dan konstruktif mencoba untuk memperbaiki suatu kondisi. Yang ketiga, kesetiaan, yaitu ketidakpuasan dengan pasif menunggu membaiknya suatu kondisi. Yang keempat, pengabaian, yaitu ketidakpuasan diekspresikan dengan memberikan kondisi yang buruk. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat.